bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga, umat beriman yang terkasih. Seringkali orang lain mempertanyakan kebiasaan kita orang-orang Katolik berdoa bagi mereka yang telah meninggal. Tentu saja tidak salah kalau mereka bertanya demikian. Mungkin saja karena mereka tidak mengerti secara utuh tentang hidup. Kita orang-orang Katolik percaya bahwa hidup itu tidak berakhir di dunia ini. Tetapi hidup itu akan berlangsung di dunia yang baru, di dunia yang lain, sesudah hidup di dunia ini. Pertanyaan mendasar, apakah orang yang sudah menaruh percaya kepada Yesus dengan dipermandikan otomatis kalau pertanyaan itu benar, pertanyaan selanjutnya, kalau memang otomatis masuk surga, untuk apa kita harus berjuang mati-matian supaya menjadi orang-orang baik? Dalam hal ini, menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan dosa. Tentu saja tidak mudah untuk bisa menjawab. Namun, melalui bacaan suci hari ini, kita bisa mengerti dan juga bisa memahami sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan pertama. Kita diminta untuk bertobat. Artinya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Untuk apa? Tentu saja supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan pada Allah.
Kalau menjadi orang-orang yang berkenan pada Allah, maka otomatis kita akan diterima oleh Allah dalam kerajaannya, dalam pangkuannya. Kita juga mendengar apa yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Ada orang yang berlari-lari mendapatkan Yesus lalu bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengajak dia untuk melihat kembali apa perintah Tuhan untuk manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah perintah-perintah Allah, dan kita sebagai orang-orang Katolik mengenal yang namanya 10 perintah Allah. Di mana perintah pertama sampai dengan perintah ketiga mengatur hubungan kita dengan Allah. Sedangkan perintah keempat sampai dengan perintah ke-10 mengatur tentang hubungan kita dengan sesama, yang diawali dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Hal ini mengingatkan kita dan juga orang yang bertanya kepada Yesus itu bahwa menuruti perintah Allah merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Tetapi jawaban Yesus untuk menjawab pertanyaan orang itu membuat kita akhirnya juga sadar bahwa menuruti perintah Allah saja belum cukup. Sebagaimana orang itu mengatakan, "Guru, semua itu sudah aku lakukan sejak masa muda. Kira-kira apa lagi yang kurang?" Yesus katakan, masih ada satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian kembali dan ikutilah aku. Di sini kita mendengar reaksi orang itu bahwa dia kecewa dan pergi dengan sedih.
Karena apa? Karena hatinya terpikat dengan kekayaannya, dengan hartanya. Sehingga juga mengingatkan kita akan firman lain, mana dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Dia tidak ingin terlepas dari situ. Tetapi sebenarnya secara sederhana, Yesus mau mengatakan begini, kekuranganmu hanya satu, bahwa selama ini engkau hanya hidup untuk dirimu sendiri. Engkau tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang digambarkan, berikanlah itu kepada mereka yang membutuhkan. Artinya, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan perhatian. Jadi tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga hidup untuk orang lain. Hidup untuk orang lain tentu banyak macamnya. Seperti yang selama ini kita lakukan. Kita bisa mengunjungi orang-orang sakit. Kita juga bisa mengunjungi para lansia. Atau kita biasa mengunjungi mereka yang mengalami bencana alam dan lain sebagainya. Itu semua sudah kita lakukan. Dan juga saya yakin Ibu Shirley selama hidupnya dia juga telah melakukan itu juga sebagai seorang pengacara. Dia berusaha untuk membela mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Karena itu, kita juga percaya dan yakin bahwa Ibu Shirley akan menikmati janji Allah. Hidup bahagia di hadirat Allah. Kini tinggal kita yang masih bersiara di dunia ini. Apa yang harus kita perbuat? Bacaan Injil menegaskan supaya kita menuruti perintah Allah. Tapi lebih daripada itu, Yesus menegaskan bahwa kita harus hidup juga untuk orang lain. Itu artinya kita harus sadar bahwa kita hidup bersama orang lain, kita tidak hidup sendiri. Sehingga dalam komunitas-komunitas basis kita harus ingat ada anggota-anggota lain yang ada bersama kita. Jangan sampai ada anggota komunitas kita hilang, kita tidak tahu. Itu artinya bahwa kita tidak saling memperhatikan. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita buat sebagai salah satu sikap bahwa kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup juga untuk orang-orang lain. Melalui seluruh karya pelayanan kita,
menunjukkan bahwa kita telah hidup juga untuk orang-orang lain. Dan di samping itu, bacaan pertama mengajak kita untuk bertobat. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan sebentar lagi kita akan masuk masa puasa. Itulah kesempatan berrahmat bagi kita semua untuk bertobat. Dan kita berharap bahwa suatu saat kita pun akan berjumpa lagi dengan mereka-mereka yang telah menghubungi kita, terutama Ibu Shirley dan Bapak Emmanuel yang kita doakan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.